Bahas Chainsaw Man chapter 119, Nayuta membunuh Asa. Chapter ini cukup bikin kaget sekaligus mengkonfirmasi teori dari para pembaca. Cuma seperti biasa ya, chapter Chainsaw Man itu kadang nggak ada gongnya gitu. Kalau ada seperti chapter ini, cuman ada di bagian akhirnya aja. Ayo kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Chapter ini berjudul Pencuri. Cerita dibuka dengan kita diperlihatkan apartemennya Denji, di mana Asa dan Denji sudah berada di depan pintu apartemennya Denji. Tapi sebelum lanjut, easter egg dikit. Apartemen Denji ini bernama apartemen Tatsuki, yang mana Tatsuki adalah nama dari mangaka Chainsaw Man kita satu ini, Tatsuki Fujimoto Sensei. Bagus juga nih naruhnya. Ayo lanjut. Di sini Denji langsung berkata, peraturan mutlak nomor 1, jangan membuka pintu lain selain pintu apartemenku. Asa di sini dengan ketus menjawab, lagian untuk apa aku membuka pintu yang lain? Aneh-aneh aja. Denji cuma menjawab, benar juga ya. Lalu mereka berdua pun langsung masuk ke dalam apartemen. Asa di sini sedikit kaget melihat kamar Denji yang agak berantakan. Dan sesuai rencana mereka langsung menonton film bersama. Tapi mereka seperti tidak fokus untuk nonton filmnya. Asa pun langsung mencoba melihat sekitar kamar dan kembali menonton film lagi. Tiba-tiba Denji berkata, oh iya, peraturan nomor 2, jangan membuka kulkas. Asa semakin malas nih sama Denji. Bukankah itu hal yang umum bahwa kita tidak boleh membuka kulkas orang lain tanpa izin? Denji di sini langsung baru nyadar. Oh iya, benar juga ya. Terus Denji melanjutkan ke peraturan nomor 3. Dan ini yang paling penting. Teman sekamarku sedang jalan-jalan bersama para anjing dan dia akan segera pulang. Dia ini benar-benar anak yang bermasalah dengan kepribadian yang sangat ekstrim dan merepotkan. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita berciuman di depannya. Asa yang tadinya ketus langsung kaget di sini. Hah? Tunggu sebentar. Buat apa aku ciuman denganmu? Bukan itu alasanku kesini. Denji agak kaget dengan reaksi Asa. Hah? Aku tahu itu, tapi awalnya sih tidak, tapi lama-kelamaan kita akan begitu kan? Asa tambah cengil sampai agak malu-malu gitu. Jangan ngimpi ya, kenapa juga kau membicarakan hal itu? Memangnya kau kira aku suka denganmu? Denji jadi bingung. Hah? Kau kan mengajakku kencan, jadi aku kira setidaknya 90% kau menyukaiku. Asa di sini tambah salting. Mana mungkin aku suka denganmu? Justru aku malah membencimu. Denji tambah kaget. Apa? Kau membenciku? Asa lalu menegaskan lagi. Ya, benar, aku membencimu. Lagi pula, kau punya aturan yang harus dipatuhi. Dan jika kau melanggarnya, kau bisa mati kan? Aku juga sama. Kau sebaiknya menjauhiku, Denji. Jika tidak, kau akan mati. Aku hanya mengajakmu berkencan untuk mengalihkan pikiranku saja. Setelah film ini selesai, aku akan pulang. Denji di sini terlihat agak kecewa ya dengan jawabannya Asta, kayak patah hati gitu. Lalu keadaan pun di sini jadi terasa agak canggung. Denji lalu baru nyadar, hah? Jadi dia cuma memanfaatkanku. Tunggu dulu, bukannya mengajak kencan seseorang itu karena dia suka? Atau jangan-jangan aku sudah melakukan kesalahan makanya dia jadi benci? Apa gara-gara aku pernah memaksanya makan bintang laut? Dulu ada orang yang bilang kalau bauku seperti anjing basah. Awalnya aku kira itu pujian, tapi mungkin dia menyindirku dan maksudnya aku itu bau. Jangan-jangan Asa membenciku karena aku bau. Aku sebenarnya agak suka dengannya, tapi kalau aku bau, mau bagaimana lagi? Apa aku harus berhenti tidur dengan anjing ya? Tapi tunggu dulu, anjing kan tidak bau. Denji lalu malah bertanya hal aneh pada Asa. Hei, anjing itu nggak bau kan? Tapi tiba-tiba Asa yang sudah berubah menjadi Yoru mencium Denji. Denji benar-benar kaget di sini. Yoru pun malah semakin intens untuk berciuman lagi. Tapi tiba-tiba ada kawanan anjing yang langsung melesat masuk. Yoru dan Denji kaget karena ada orang di pintu yang ternyata itu memang benar adalah Nayuta. Dia lalu berkata pencuri dan langsung mengeluarkan rantai dari jarinya dan menembus kepala Yoru. Lalu chapter ini selesai. Aku cukup suka dengan chapter ini, terutama di bagian endingnya. Ayo kita bahas chapter ini lebih mendalam karena ada poin-poin menarik yang bikin aku pengen bahas gitu. Poin pertama, aturan di rumah Denji ini. Denji kan di sini memberikan 3 aturan kepada Asa agar Asa itu selamat. Yang mana peraturannya aneh-aneh banget. Anehnya bukan karena ini aturan yang aneh, tapi lebih ke ya iyalah kan kita emang gak boleh kayak gitu. Peraturan pertama, Asa dilarang untuk membuka pintu kamar dari apartemen lain selain apartemennya Denji. Ya ini sudah hal yang wajar dong, kan gak sopan kayak gitu. Tapi apakah Denji jangan-jangan punya alasannya sendiri? Apakah mungkin tetangga Denji ini adalah orang yang berbahaya? Atau mungkin Atau mungkin tetangganya ini adalah pengawasnya Denji. Peraturan kedua, Asa ini dilarang membuka pintu kulkas. Ya emang kan kita nggak sopan juga, nggak boleh juga buka pintu kulkasnya orang lain tanpa izin gitu ya. Tapi apakah mungkin jangan-jangan
Alasan Denji sebenarnya adalah karena di dalam kulkas masih ada sisa dagingnya Makima. Ya meskipun di chapter 97 Denji itu bilang dia sudah menghabiskan semuanya, tapi ya nggak tahu juga kan, masih ada kepalanya atau rambutnya atau matanya kan nggak tahu. Ketiga, jangan berciuman di depan teman sekamarnya Denji, yang mana teman sekamarnya memang benar adalah Nayuta. Dan terbukti saat Nayuta melihat mereka berdua ini bermesraan, Asa langsung menyerang dengan kekuatan rantainya Control Devil. Tapi kenapa Nayuta langsung menyerang orang tiba-tiba gini? Mungkin karena alasannya di chapter 97 Pochita itu pernah berkata, impian Control Devil hanyalah ingin memiliki hubungan yang setara dengan orang lain, dan cara Denji untuk mewujudkan itu adalah dengan sering-sering memeluk Nayuta. Mungkinkah di sini karena perlakuan Denji ini Nayuta menjadi sesosok adik yang posesif terhadap kakaknya yaitu Denji, yang mana dia jadi tidak suka jika Denji dekat dengan perempuan lain. Bisa aja kan? Poin kedua, kita sudah tahu bahwa Nayuta itu adalah Control Devil seperti Makima. Dan di sini Nayuta langsung mengeluarkan rantainya yang menembus kepala Yoru. Tapi kepala Yoru itu tidak mengeluarkan darah sama sekali. Jadi mungkin aja rantai ini bukanlah rantai yang mempunyai bentuk fisik. Dan rantai ini adalah rantai yang sama yang digunakan oleh kekuatan Makima saat mengontrol, mengambil kekuatan, atau menjadikan orang lain sebagai tumbal. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Nayuta ini kepada Asa atau Yoru? Dan apakah Asa di sini akan mati? Menurutku enggak ya. Karena menurutku untuk kelanjutan ceritanya nanti Asa itu belum perlu mati di sini, apalagi matinya cuma begini doang. Malah justru menurutku nantinya si Denji, Asa sama Nayuta itu malah jadi akrab. Nah, itu adalah pembahasan Chainsaw Man chapter 119 dariku. Jika kalian punya teori, tanggapan atau komentar silahkan drop di bawah.